Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Selamat berjumpa kembali bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Moria Samarinda Seberang dalam pelayanan Lentera Kehidupan. Di minggu ini kita boleh bersyukur, boleh bertumbuh kembali. Sebelum kita bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita mohon kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kasih dan setia-Mu. Kami kembali boleh bersama dengan Lentera Kehidupan. Kami bertumbuh di dalam anugerah dan keselamatan Allah melalui firman-Mu.
Berkati firman-Mu yang akan kami dengarkan hari ini, sehingga senantiasa menopang seluruh kehidupan kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan pada kesempatan sore hari ini dari Kejadian pasal 37 ayat 21 sampai dengan 22. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Menyatakan kebenaran di tengah angkatan bebal. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perkembangan dunia dan seluruh tatanan kehidupan, kita harus mengakui betul-betul menjadi satu hal yang mempengaruhi seluruh pola kehidupan manusia. Karena itu, ada banyak tantangan dan pencobaan yang kita hadapi. Salah satunya adalah ketika kita bicara soal mengungkapkan kebenaran. Dalam bahasa kehidupan kita, bagaimana kemudian kita mau mengimani bersama-sama sebagai orang percaya? Masihkah suara kenabian itu menjadi gaung kehidupan orang percaya? Sebab kita tidak dapat pungkiri tantangan kehidupan kita, perkembangan dunia ini membuat kita terkadang-kadang tergerus, bahkan hanyut bersama-sama dengan begitu banyaknya tantangan kehidupan kita. Masihkah saudara-saudara kita mampu untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah angkatan orang bebal? Itu satu pertanyaan dan perenungan kita, supaya kemudian perjalanan hidup kita menjadi orang percaya yang tidak dipermalukan. Apa yang kita baca dari Kejadian pasal 37 ayat 21 sampai dengan 22 adalah bagian firman Tuhan yang menceritakan bagaimana keberadaan keluarga anak-anak Yakub. Anak laki-laki mereka berjumlah 12 orang. Dalam perjalanan kehidupan mereka, kita menyaksikan bagaimana kemudian tantangan-tantangan pencobaan. Kejadian 37 ayat 21 mengungkapkan kepada kita satu peristiwa ketika seorang anak yang bernama Yusuf diminta oleh ayahnya yaitu Yakub untuk menjumpai saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan kambing domba. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara ketika Yusuf tiba di sana? Mereka menyebutnya tukang pemimpi kita telah tiba. Memberi sinyal saudara-saudara bahwa betapa mereka memiliki pemikiran yang selama ini tersimpan, sakit hati, kekecewaan. Karena memandang Yusuf diperlakukan begitu istimewa. Namun demikian saudara-saudara, kita mau bicara soal bahasakah kita bersama-sama dimampukan untuk berbicara soal kebenaran di tengah-tengah lingkungan kita ketika di sana ada kejahatan. Kita belajar seperti Ruben, saudara-saudara. Firman Tuhan menyaksikan kepada kita bagaimana Ruben sebagai anak sulung dari istri Yakub yang bernama Lea, saudara-saudara. Ia menyampaikan satu bagian penting ketika saudara-saudaranya merencanakan kejahatan. Bagaimana kemudian ia menyampaikan seperti firman Tuhan, ia merindukan supaya kemudian saudara-saudaranya tidak memperlakukan Yusuf sebagaimana yang mereka inginkan untuk membunuhnya. Menarik saudara-saudara, tentu itu bukan pekerjaan mudah. Tentu itu bukan pekerjaan yang gampang yang mau dilakukan oleh seorang pribadi di tengah-tengah
komunitas misalnya seperti Ruben hadir untuk saudara-saudaranya. Tapi kemudian ibu bapak yang kekasih, kita belajar melihat bahwa sesungguhnya satu bagian penting, kita mesti sanggup, kita mesti belajar seperti Ruben, bagaimana ia terus ada membawa terang di tengah-tengah angkatan-angkatan bebal itu. Karena itu kita belajar yang pertama adalah bagaimana kita betul-betul harus memiliki pengenalan tentang apa yang hendak kita sampaikan di tengah-tengah angkatan yang bebal, supaya kemudian apa yang kita lakukan betul-betul memiliki buah yang baik. Yang pertama, saudara-saudara, Ruben memiliki cara tersendiri untuk menyampaikannya dengan penuh lemah lembut. Dengan lemah lembut, Ruben menyampaikan, bolehkah? Jangan bunuh dia, jangan tumpahkan darah, tapi kemudian buanglah ia ke dalam sumur yang tidak ada airnya, dengan maksud supaya kemudian Ruben dapat menolong sesudah itu. Kita melihat ibu bapak yang kekasih, satu hal penting bahwa kita dipanggil bersama-sama. Yang menjadi pergumulan kita adalah bagaimana menyampaikan kebenaran itu, bagaimana menyuarakannya, bagaimana mau dapat supaya apa yang dikatakan firman Tuhan yang kita imani terwujud, yang kita sebut sebagai suara kenabian. Tentu kita harus menjauhkan diri dari keangkuhan, kesombongan, bahkan mencari nama. Ruben tidak pada titik itu, tapi bagaimana ia menyampaikan dengan penuh kelemah lembutan. Dan akhirnya saudara-saudaranya secara baik menerima usul yang disampaikan. Di tengah-tengah kehidupan kita di bawah satu tema perenungan bersama mengatakan kebenaran di tengah angkatan bebal. Tantangan kita sungguh luar biasa kita hadapi. Tapi mari kita membangun satu keyakinan bahwa ketika kita hendak mewujudkan apa yang kita sebut dengan menyampaikan kebenaran itu, sungguh-sungguh kita sampaikan dengan penuh kelemah lembutan, sungguh-sungguh kita sampaikan dengan motivasi yang berpusat pada kehendak Kristus, yaitu menyelamatkan sesama kita, bukan dengan kepentingan kita. Itu yang membuat Ruben, saudara-saudara, melakukannya. Karena itu mari saudara-saudara kita terpanggil bersama. Walaupun dunia di sekitar kehidupan kita terkesan memperlihatkan kepada kita begitu banyaknya tantangan kehidupan, kita kadang mengatakan sulitnya untuk menyampaikan kebenaran sebab orang-orang bebal, yaitu mereka yang tidak lagi berjuang untuk menyampaikan kebenaran itu, sungguh-sungguh telah menguasai kita. Tapi kita harus percaya cara apa yang mesti kita pakai, bagaimana kita mewujudkannya. Kita belajar dengan firman Tuhan bahwa mesti kita yakin bahwa Tuhan sedang memakai kita. Yang kedua, kalau kita yakin bahwa Tuhan sedang memakai kita seperti Ruben, bagaimana kita dapat mewujudkannya? Ingat, kita harus melakukan itu dengan berfokus pada Tuhan. Tujuan kita menyampaikan kebenaran agar karya keselamatan Allah menjadi nyata seperti kehendak Kristus. Karena itu ibu bapak yang kekasih, tidak ada kata tidak bagi kita. Kita pasti sanggup, kita pasti kuat, karena kita melakukannya di dalam kehendak Tuhan. Teruslah menggaungkan kebenaran. Kita tidak perlu melihat di sekitar kita apakah sulit atau mudah, tapi kita melakukannya untuk hormat dan kemuliaan Allah, agar semakin hari karya keselamatan Tuhan semakin nyata. Roh Kudus menyertai dan menopang kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, kami datang bersyukur kepadamu sebab hari ini firman-Mu boleh menyapa kami.
Ada banyak keraguan kami Tuhan. Terkadang-kadang kami merasa tidak mampu. Tapi hari ini Tuhan kuatkan kami. Biarlah kami terpanggil bersama. Lalu kami dimampukan untuk penuh dengan kelemah lembutan, menyampaikan suara kebenaran sehingga kasih dan kehendak Kristus semakin nyata sampai akhir zaman. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, Lentera Kehidupan bersama Gereja Toraja Jemaat Moria pada pekan Minggu ini. Kami mohon maaf jika kemudian ada hal-hal yang kurang berkenan. Tapi kami percaya ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, maka sebagai gereja Allah, kita harus selalu yakin Tuhan menyertai kita. Sampai jumpa di pelayanan Lentera Kehidupan bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Moria Samarinda Seberang di minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Salam damai sejahtera, salam sehat, teruslah berkarya di kehidupan ini. Amin.